Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah kayak kue ya. Alhamdulillah sampai juga saya di kerajaan Ngapak ini. Orang Ngapak orang kepen. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak undangannya dari PDM ya, Muhammadiyah ya, pada HBM. Wah, Masya Allah, ini hari bermuhammadiyah nih, Masya Allah, di Gor Telegal Selatan. Saya udah dicolong tadi sama hostnya, setan katanya, margatan maksudnya ya. Alhamdulillah saya kembali ke fitrah tahun 2014 ya. Jadi kalau saya disebut mualaf terus, jangan dong ya, masuk mualaf terus. Kalau ini ada tanda mualaf, ini maksudnya untuk mualaf-mualaf yang dibina oleh Muhammadiyah atau Kementerian Agama di Kota Tegal ya. Mualaf Center. Masya Allah, ada berapa orang ini mualaf di sini? 50, yang hadir 70. Yang hadir ada berapa kira-kira? Coba yang mualaf 40, Masya Allah. Tapi sebenarnya ibu-ibu duduk di depan sini ditandai sebagai mualaf, ibu-ibu nyaman nggak Bu? Oh nggak nyaman, sebenarnya kurang nyaman ya. Jangan mualaf terus ya Bu ya, masa mualaf terus. Alhamdulillah, yang penting kita sekarang semua sudah jadi saudara seiman ya Bu ya. Yang penting kita sekarang sudah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ketika mengucapkan dua kalimat syahadat 25 Juli 2014, saya seperti orang yang dapat lotre, seperti orang yang merasa paling beruntung di seluruh dunia. Kenapa? Karena saya diizinkan Allah Subhanahu wa taala mempunyai iman Islam. Jadi buat saya waktu itu iman Islam adalah nikmat yang paling tinggi buat saya ya, lebih tinggi dari kesehatan saya, lebih tinggi daripada harta saya ya. Jadi ketika saya mendapatkan nikmat Islam itu, saya seperti orang yang diberi penghargaan yang setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena saya boleh menjadi hamba Allah ya. Dan kita semua sebenarnya dulu lahirnya muslim. Ketika kita semua lahir dulu sebenarnya kita fitrah. Fitrah dalam arti kita muslim sebenarnya. Cuman beberapa dari kita lahir di keluarga yang bukan muslim. Jadi kita sempat jadi apa? Ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, ada yang Majusi. Tapi ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, kita sebenarnya kembali ke fitrah ya. Jadi waktu itu sebelum saya mengucapkan dua kalimat syahadat, saya lama menjadi Kristen Protestan ya. Kenapa Protestan? Karena pendiri agamanya protes. Orang yang protes disebut Protestan gitu ya. Kurang lebih sudah umur 40-an saya baru mempelajari Islam. Bagaimana ceritanya kok saya bisa tiba-tiba mempelajari Islam? Pertama-tama ayah saya dulu yang masuk Islam ya, kurang lebih 7 tahun sebelum saya masuk Islam. Kemudian setelah ayah saya masuk Islam, saya jadi mengamati, tapi yang saya amati bukan Islamnya, yang saya amati apanya? Muslimnya. Nah, jadi bapak ibu yang sudah disebut muslim, bisa jadi bapak ibu ini jadi objek pengamatan orang di luar Islam ya. Saya mengamati muslim 5 tahun nggak masuk Islam. Kok bisa begitu? Banyak macam ya, banyak faktor, banyak urusan. Kalau kita mengamati muslim belum tentu kita masuk Islam. Tapi setelah itu saya mempelajari Islam selama 2 tahun. Tidak hanya Islam, saya juga mempelajari ulang agama saya mempelajari agama-agama yang lain, termasuk agama Yahudi, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu.
dan baru terakhir Islam. Kok terakhir Islam padahal saya tumbuh besar di lingkungan yang banyak muslim? Karena sudah merasa dekat banyak tetangga muslim, jadi yang saya pelajari malah agama lain, baru terakhir Islam. Saya mempelajari Islamnya tidak sampai 2 tahun saya masuk Islam. Kenapa? Dari mana? Yang namanya agama yang disebut dengan sistem kepercayaan pasti punya kitab sucinya, ya. Kita tahu di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah, itu semuanya punya kitab suci, betul kan? Bagaimana kita meyakini sebuah agama atau sistem kepercayaan kalau bukan dari kitab sucinya, ya. Jadi ketika saya mempelajari ulang kitab saya yang dulu, ternyata saya menemukan banyak kejanggalan. Nah, karena saya menemukan banyak kejanggalan, jadi saya mencari tahu atau belajar agama yang lain. Saya bandingkan. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mau beli batik aja milih nggak, Pak? Milih ya, Pak ya? Cuman beli batik milih, Pak. Ini urusannya dunia akhirat nih. Mosok nggak milih-milih gitu ya. Bapak ibu yang lahir dari keluarga Islam mungkin belum sempat banding-bandingin ya. Karena sudah dididik secara Islam, tumbuh besar menjadi muslim, ya. Bapak ibu ada untung ruginya. Untungnya apa? Bapak ibu sudah menjaga la ilaha illallah di dalam hati dan bibir bapak ibu. Tetapi bapak ibu yang tidak pernah belajar perbandingan agama, bapak ibu juga punya resiko. Resikonya apa? Kalau didatangi tamu yang tidak diundang, itu ya ada resikonya. Nanti itu kita di bagian akhir ya. Tetapi saya ingin menceritakan pengalaman saya selanjutnya, bahwa setelah saya mempelajari ulang kitab saya dan saya mempelajari kitab-kitab agama lain, ternyata hanya Quran yang tidak mungkin karangan manusia. Dari mana? Karena di dalam Quran mungkin kalau kita baca ayat dalam bahasa Arab, Bapak Ibu yang sudah biasa dari kecil sudah terbiasa baca. Kalau saya dulu baca Qur'annya dari terjemahan dulu, karena saya belum bisa bahasa Arab, belum bisa baca dari Iqra, saya baca terjemahannya dulu. Saya baca, kalau cuman baca Quran tidak tahu konteksnya, saya mungkin juga tidak akan masuk Islam waktu itu. Tapi ketika saya mempelajari Quran, ternyata di dalam Quran banyak ayat-ayat yang mengandung unsur ilmu pengetahuan. Banyak sekali. Kita sekarang hidup pada zaman ilmu pengetahuan, ya. Kita sekarang hidup pada zaman sains. Siapa yang tidak percaya pada hukum gravitasi? Ya, pasti ya, hukum gravitasi. Macam-macam, nanti ada ilmu kedokteran, ada ilmu geologi, ilmu perbintangan dan segala macam, ilmu embriologi dan segala macam. Ternyata di dalam Quran kira-kira ada 1000 ayat, ya, dari 6000 sekian ayat, 1000 ayatnya berbicara atau bersinggungan dengan sains atau ilmu pengetahuan. Dari 1000 ayat itu kira-kira 80% sudah dikonfirmasi oleh sains zaman sekarang. Padahal Quran itu ditulis 1500 tahun yang lalu. Dari mana kira-kira seorang nabi yang ummi, tidak pandai baca tulis, bisa ngomongin sesuatu yang pada waktu itu mungkin orang-orang juga nggak tahu maksudnya apa, tapi dibuktikan oleh sains baru zaman sekarang. Berdasarkan ayat-ayat seperti itu, saya akhirnya menerima bahwa ini tidak mungkin karangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini pasti berasal dari yang menciptakan langit, bumi dan manusia. Nah, tetapi ketika kita juga membaca di dalam Quran, sering disebut yang namanya ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, betul? Nah, kita sekarang hidup bersama dengan orang-orang yang di luar Islam, yang mereka punya kitab disebut namanya kitab Taurat, ada kitab yang mereka sebut namanya kitab Injil, betul kan? Apakah, nah ini pertanyaan besarnya begitu, apakah kitab-kitab mereka yang mereka pegang nih, contoh
agama Yahudi punya kitab disebut kitab Tanakh. Di dalam Tanakh ada kitab namanya Torah atau Taurat. Orang Kristen punya kitab disebut Alkitab. Di dalamnya Alkitab ada surat-surat disebut Injil. Apakah Taurat dan Injil punya orang Yahudi dan orang Kristen itu yang dimaksud oleh Quran kita? Nah, kira-kira ada yang berani jawab? Ada yang berani jawab? Kitabnya Tauratnya orang Yahudi dan Tauratnya orang Kristen itu, apakah itu yang dimaksud Quran? Itu ada yang angkat tangan tuh. Oh, boleh. Ini langsung dialog. Yang jawab dapat hadiah nih. Masih Koh Dondi, hanya Koh Dondi bertanya, apakah Taurat Injil hari ini itu yang disebut Al-Quran? Boleh dibantu panitia untuk mikrofon? Coba. Saya pengen tahu nih. Nah. Cik. Apakah kitab Tauratnya orang Yahudi dan kitab Injilnya orang Kristen itu yang dimaksud oleh Quran? Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan dulu maaf, nama saya Denny. Saya ya udah lama melihat channel Antum. Ya mungkin ini jawaban saya pengulangan dari materi Antum sebelumnya. Taurat dan Injil yang dimiliki oleh bangsa Yahudi dan Kristen yang sekarang itu bukan merupakan Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Al-Quran, karena Taurat Injil yang dimaksud dalam Quran adalah wahyu-wahyu yang diberikan kepada para nabi-nabinya, yaitu Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam kepada umatnya hanya pada saat itu. Terus yang kedua, Allah Subhanahu wa taala hanya menjanjikan hanya Al-Quran saja yang dijaga sampai zaman sekarang. Jadi untuk Taurat dan Injil itu tidak pernah disebutkan untuk dijaga. Masya Allah. Terima kasih, tepuk tangan untuk Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Oh ternyata umat Islam di Tegal udah pada pinter ya. Masya Allah. Dapat hadiah nih harusnya nih. Mas dapat hadiah. Nanti dapat hadiah nih. Nah ini ada hadiahnya nih. Masya Allah. Ibu-ibu tadi denger ya, kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen yang sekarang kita bisa lihat. Ibu mau lihat? Ada, saya bawa nih. Waduh, saya kemana-mana jadi bawa koper nih kayak tukang buku nih. Nah, mohon maaf ya Ustadz ya. Nah, saya bawa nih. Kenapa saya bawa? Ini untuk bisa saya pakai sebagai bukti ya. Bukti untuk mereka sendiri. Nah, ini ada sebuah kitab. Kitab ini oleh orang Yahudi disebut kitab Tanakh. Tanakh ya. Tanakh itu singkatan. Singkatan apa? Torah, Nevi'im, Ketuvim. Jadi ada 3 kelompok kitab. Nah, yang disebut Torah itu yang kita kenal dengan istilah Taurat. Tapi Taurat yang ada di sini ini bukan Taurat yang dimaksud Quran. Kenapa? Karena Taurat yang di sini bukan tulisan daripada Nabi Musa alaihissalam. Ustadz-ustadz yang di sini, mohon maaf, saya bukan ngetes, pengen nanya, pernah dengar di Quran atau di hadis Nabi Musa alaihissalam menulis kitab Taurat? Pernah dengar Ustadz? Pernah baca? Belum ya? Mohon maaf, apakah kita atau guru-guru kita sudah pernah baca Nabi Isa alaihissalam dan pengikutnya menulis kitab Injil? Belum. Berarti kalau begitu, bagaimana kita tahu ini Taurat dan Injil yang dimaksud Quran? Itu maksud saya. Ya. Jadi, Bapak Ibu, kita harus berhati-hati. Hati-hati dalam arti apa? Kalau ada kitab di sini tulisannya Alkitab, ini jangan sebut sebagai Alkitab. Ya. Kenapa? Karena nama lain daripada Al-Quran apa? Alkitab juga. Jadi tuh jangan sebut ini Alkitab, sebut saja ini Bible gitu.
Ya, walaupun kita ngapak tapi bahasa Inggris dikit ya. Ada dosen bahasa Inggris di sini, jadi malulah kita kalau nggak bisa bahasa Inggris ya. Ada dosen bahasa Inggris di sini. Ada lagi kitab tulisannya ini Injil. Ya, ini kitabnya saudara kita yang Kristen. Mereka tulis Injil, tapi kita harus tahu bahwa ini bukan Injil yang dimaksud Quran. Ya. Dan ini secara akademis juga sudah dibuktikan bukan tulisan daripada Yesus Kristus gitu. Ya, ibu-ibu pernah dengar Yesus Kristus? Yang mualaf biasanya sering tahu lah ya. Yang mualaf pasti tahu. Kalau yang Muslim dari keluarga Islam pasti taunya Isa alaihissalam gitu kan. Isa putra Maryam. Sebenarnya orangnya sama orangnya, tapi ceritanya berbeda ya. Yang di sini diceritakan lahir dari seorang ibu perawan bernama Maria. Lahirnya katanya di apa? Mereka bilang di kandang domba, walaupun di sini tidak tertulis kandang domba. Terus punya mujizat juga, bisa membangkitkan orang mati, tapi yang di sini disalib. Mati, bangkit hari ketiga. Setelah bangkit baru diangkat, setelah diangkat baru dijadikan Tuhan di sini. Ya. Kalau kita yang dari keluarga Islam taunya Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh, tidak disalib, ya. Orangnya sama tapi ceritanya berbeda dari dua agama ini, ya. Bapak Ibu, saya ceritakan ini bukan berarti kita mau jadi orang Kristen, bukan. Tapi Bapak Ibu juga harus paham, ya. Kenapa kita perlu sedikit tahu tentang masalah ini? Kenapa? Karena mereka, saudara kita yang Kristen, di kitab mereka ini, mereka disuruh mencari orang untuk masuk agama mereka. Ada perintahnya di sini. Perintahnya apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perintahnya itu Matius 28:19. Jadi Bapak Ibu ini, walaupun kita bertoleransi dengan mereka, tapi mereka ada misi untuk membawa, mengajak kita untuk masuk agama mereka, ya. Kalau di Islam agama misi bukan? Ya, misi juga. Caranya gimana? Dakwah. Kalau di Islam sampaikanlah, walaupun hanya satu ayat. Tetapi di Islam kita mengenal la ikraha fidin, dan juga kita mengenal lakum dinukum waliyadin. Nah, jadi kita harus tahu kita menyampaikan hanya satu ayat, tapi tidak ada paksaan dalam Islam. Tapi mereka karena ada perintah baptislah, berarti kalau belum dibaptis kan belum selesai urusannya ya. Nah, itu bedanya di situ ya. Tapi maksud kita belajar ini untuk apa? Supaya kita lebih kuat iman dan akidahnya, tidak mudah dimurtadkan. Itu tujuan kita ya. Bapak Ibu yang mungkin tidak pernah keluarganya didekati, atau ada yang berniat murtad atau yang sudah murtad, mungkin tidak tertarik dengan ini. Tapi kalau ada yang sudah keluarganya sudah oleng, mau murtad, bahkan sudah ada yang murtad, baru pada mikir, baru nyari pertolongan. Nah, jadi Bapak Ibu memang harus, paling tidak harus tahu lah ya, ini bukan fardu ain belajar ini ya, ini fardu kifayah. Tetapi Bapak Ibu ada baiknya tahu supaya Bapak Ibu paham dengan akidah mereka dan tidak mudah dimurtadkan ya. 20 menit masih lama dong berarti. Nah, sekarang saya ingin apa namanya? Mempersamakan persepsi ya. Tadi kita sudah tahu bahwa kitab mereka yang disebut Taurat dan Injil itu bukan yang dimaksud oleh Quran. Kenapa? Buktinya mana? Buktinya di Quran surat Al-A'raf 157 disebutkan bahwa mereka beriman kepada nabi yang ummi yang namanya tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Nah, kalau ini Taurat dan Injil, ada nggak di sini nama Nabi Muhammad SAW? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran surat Al-A'raf ayat
157 ya. Berikutnya di Quran juga, Quran surat As-Saff ayat ke-6 diceritakan Nabi Isa alaihissalam berkata bahwa nanti akan ada Rasul bernama Ahmad. Di sini ada nggak nama Ahmad? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran surat As-Saff ayat ke-6. Itu maksudnya ya. Untuk itu berarti kita harus yakin ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran, sehingga kita tidak apa ya? Kita tidak boleh berpegang selain Quran. Itu poinnya ya. Tetapi kalau kita pelajari, saya dan teman-teman di yayasan kami yang sudah mempelajari ini, di dalam sini memang masih ada kebenaran. Masih ya. Saya bisa katakan, karena apa? Karena ada ayat-ayat di dalam kitab ini yang sejalan dengan Quran. Contoh, Ulangan 6 ayat 4, Adonai Elohenu Adonai Ehad. Kalau kita baca Quran surat Al-Ikhlas ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Di sini ada ayat lagi, Bilangan 23 ayat 19, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Kita baca di Quran surat Al-Ikhlas ayat ketiga, Lam yalid walam yulada. Di sini disebutkan lagi Keluaran 9:14, tidak ada yang serupa dengan Tuhan di seluruh bumi. Sama nggak dengan walam yakullahu kufuwan ahad. Jadi masih ada yang sama. Tapi masalahnya di dalam kitab mereka sudah bercampur dengan kebatilan. Nah, kebatilannya apa aja? Ada kontradiksi, ada ayat yang tidak asli. Kok bisa ada yang tidak asli? Bapak Ibu yang sudah biasa baca Quran, kalau nih, nauzubillah mujalik nih, kalau seandainya jika di dalam Quran, mushaf Quran ada catatan kaki, ayat ini pasti tidak asli. Gimana rasanya? Mustahil. Tapi kalau ada ayat seperti ini, saya minta tolong hostnya bacain buat hadirin ya. Ini supaya hadirin yakin nih. Jadi jangan sampai saya dianggap asumsi ini. Mohon maaf nih. Belum pernah lihat. Ya, belum Tenang pernah Pak, baca ini tidak perlu pakai bismillah. Ini kitab suci apa? Katolik. Ini apa? Tidak untuk diperdagangkan. Nah ya, dengan catatan dan pengantar lengkap 2009 ya. Boleh dibaca ini, dipersembahkan. Dengan pengantar dan catatan lengkap tahun 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia, percetakan Arnoldus ND. Berarti resmi dong, resmi ya. Nah, jemaat Katolik tidak bisa punya ini. Yang bisa punya ini calon pastor ya. Jadi ini kitab buat calon pastor. Kitab calon pastor. Di dalam kitab ini ada ayat-ayat dan juga ada catatan kakinya. Ini ayat, ini catatan kakinya segini banyak, ya. Ayat catatan kaki. Nah, saya mau tunjukkan sebuah ayat. Bentar ya. Ini karena sudah sering buka tutup, jadi sudah agak mengerikan nih. Nah, minta tolong Ustadz. Yang akan saya minta tolong Ustadz bacain di sini adalah sebuah ayat yang dianggap sebagai ayat yang mengajarkan konsep Trinitas. Pernah dengar Trinitas? Iya, pernah dengar. Pernah dengar Trinitas, Pak? Trinitas pernah dengar? Tritunggal. Nah, Nah, jadi kalau satu anak datang tunggalin di ngono. Oke, Trinitas atau Tritunggal itu adalah akidahnya orang Kristen dan Katolik yang mereka percaya Tuhannya Esa tapi punya 3 pribadi. Nah, kalau di Islam Allah Subhanahu wa taala berapa pribadinya, Bu? Berapa pribadinya? Oh, pada diem. Ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala pribadinya berapa? Hah? 1. Pada ragu-ragu kayaknya nih.
Masya Allah nih. Nih PP Muhammadiyah PR-nya banyak nih berarti nih. Ya, di Kristen akidahnya mereka bilang Tuhan Esa, tapi pribadinya tiga. Siapa aja? Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya, Bapa Tuhan, Putra Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tapi bukan tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Paham nggak Pak? Hah? Oh pusing katanya. Pusing, minum obat Pak. Lanjut lagi, Bapa Maha Kuasa, Putra Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan tiga Maha Kuasa, tapi satu Maha Kuasa. Puyeng-puyeng nih. Ya, ini akidahnya mereka. Nah, ayat yang mengajarkan seperti itu cuman satu di dalam kitab ini. Cuman satu ayat yang mengajarkan tiga pribadi tapi satu. Ini ada di 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-7 yang garis merah nih Pak, tolong bacain. Nggak usah pakai bismillah Pak ya. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Terus? Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi. Nah, ayat itu yang tadi dianggap sebagai ayat yang mengajarkan konsep Trinitas yang paling sempurna. Ayat yang lain mungkin ada yang menyebutkan Bapa, Putra, Roh Kudus, tapi tidak disebutkan ketiganya satu. Cuman ayat ini yang bilang ketiganya satu. Nah, ada catatan kakinya nih Pak ya, ayat 7 sampai 8. Apa nih? Kalimat di dalam sorga sampai di bumi, bagian ayat ini apa? Ya, catatan kaki untuk ayat 7 sampai 8 pada penggalan kalimat di dalam sorga dan seterusnya sampai kata di bumi. Catatan kakinya adalah bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak di dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Karenanya apa tadi? Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli, kata lainnya apa? KW. Oh, KW katanya. Ya. Jadi kalau ada ayat yang tadinya ya, itu catatan di pinggir halaman, catatan. Jadi zaman dulu orang kalau mau punya kitab yang sama dengan yang orang lain, mereka harus mencatat ulang, menulis ulang ya. Ketika mereka mencatat, menyalin, di pinggir halaman ada catatan. Di sini tadi disebutkan apa? Disisipkan ya. Kalau disisipkan itu bahasa Tegalnya apa Pak? Diselegna. Oh, diselet. Diselipin gitu ya. Itu disiplin. Ya, disisipkan. Apa kalau dosen mungkin tahu disisipkan bahasa Tegalnya apa? Diselegna bener ya? Bener ya? Ustaz Inam bener, Nah, diselegna. bener ya? Menjadi ayat. Berarti apa? Berarti tadinya ada catatan itu bisa jadi apa? Pemikiran agama. Ya. Tadinya pemikiran agama disisipkan menjadi ayat. Berarti pemikiran agama menjadi agama. Terus dikatakan apa? Karenanya bagian atau ayat ini pasti, pakai pasti ya. Yang ngomong bukan saya loh, ini loh.
pasti tidak asli. Gimana? Bisa nggak disebut sebagai kitab suci? Tapi mohon maaf nih ya, kita tahu ini bukan berarti terus kita menghina saudara kita yang Katolik, bukan ya. Saya tidak mengajak Bapak Ibu untuk membenci, menghina orang lain dan agama orang lain. Allah Subhanahu wa taala sendiri juga melarang kita untuk menghina sesembahan mereka. Betul? Karena apa? Kalau kita menghina, nanti mereka menghina Allah Subhanahu wa taala tanpa pengetahuan, ya. Jadi kita hanya perlu tahu ini, tapi bukan berarti kita menghina agama mereka, bukan. Ini adalah tradisi agama mereka, ya. Itu pesan saya ya. Tetap yang mualaf ketika sekarang sudah masuk Islam, kalau sebelumnya sudah sayang, sudah hormat kepada orang tua, setelah jadi mualaf harus lebih sayang, harus lebih hormat kepada orang tuanya, ya. Kenapa? Supaya orang tua kita melihat akhlak Islam itu bagaimana. Itu yang penting ya. Nah, kita belajar ini tujuannya hanya untuk menguatkan iman dan akidah Islam. Supaya, nah kalau supaya misalnya contoh Bapak Ibu didatangi tamu, ya, suruh ikut agama mereka, nah tinggal bilang aja, kok ada ayat yang tidak asli? Gitu. Tidak asli itu maksudnya gimana? Gitu. Cuma nanya aja, ya. Saya sering pakai kitab ini, makanya sampai sekarang tambal-tambalan tuh Ustaz. Saya sering pakai kitab ini, kalau berdebat sama pendeta, saya tanya, Pak, 1 Yohanes 5:7 itu firman Tuhan bukan? Gitu. Kalau pendetanya jujur dan dia belajar, dia akan bilang bukan. Gitu. Tapi saya pegang ini, kalau dia bilang firman Tuhan, saya tinggal bukain, saya suruh baca. Gitu. Ya. Saya pernah debat dengan seorang pendeta master teologi, saya pegang ini, saya tanya, Pak itu firman Tuhan bukan? Dia bilang bukan, dia jujur. Kalau dia bilang firman Tuhan, saya buka ini, saya suruh zoom kamera, lebih parah malah. Akhirnya saya tanya, kalau begitu Pak, kitab yang Bapak pegang itu kitab suci bukan? Kalau ada ayat yang tidak asli. Dia jawabnya apa? Bukan. Yang nonton tepuk tangan. Buat saya udah cukup. Saya tidak mau menghina agama mereka, saya tidak menghina sesembahan dia, tapi dia mengakui bahwa ini bukan kitab suci, sudah cukup buat saya. Nah itu, jadi kita berdakwah walaupun kita disuruh berdebat, ya di Quran surat An-Nahl ayat 125 kita diperintahkan untuk berdebat, tapi harus dengan cara yang paling baik, ya tidak boleh menghina sesembahan orang lain. Berapa menit lagi Ustaz? Sudah habis. Urung marem jajannya. Urung marem wis kon mandek pripun. Kita akan banyak berdialog nanti. Siap. Ya. Jadi saya hanya berharap bahwa kita sebagai umat Islam, kita tidak punya apa-apa lagi selain Quran, ya. Jangan pikir ada Taurat, ada Zabur, ada Injil di luar Quran yang masih berlaku, tidak ada. Yang ini buat kita mereka monggo, tapi ini bukan Taurat, Injil dan Zabur yang dimaksud oleh Quran, ya.